Oke, kembali lagi bersama gue Berto dan kali ini gue mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Ini temuan di internet ya. Gue menemukan sesuatu yang cenderung tidak terduga, yaitu Bima S Changer dan medalnya. Ini sepertinya baru banget rilis karena gue belum, waktu gue ngerekam ini ya, gue belum ngelihat ada yang review. Dan ya, gue menemukan ini di Tokopedia. Gue nggak dikasih, gue tidak disponsorin, gue cuman dapat kabar dari temen, ada yang ngomongin di Facebook, dia ngupload foto screenshot dari orang yang jualan ini. Ternyata udah ada satu penjual di Tokopedia yang udah jual ini ya, udah jual Bima S Changer ini ya. Ini gue beli sendiri, gue tidak disponsori, jadi kita langsung review aja. Boxnya ya, di sini boxnya seperti yang kalian bisa lihat. Coba gue angkat dulu. Sorry ya, backgroundnya dapur. Ini bener-bener gue nggak persiapan macem-macem. Jadi di sini ya changer dan medal. Nama produknya Bima S. Logonya di sini logo RCTI kanan atas. Bangga buatan Indonesia seperti yang sudah-sudah. Bima S, Bima S, Bima S yang vektor, Bima S bawah, Bima S atas, terus di belakangnya changer dan medal. Changer yang dapat mengubah Satria menjadi Bima, ya kan, nama tokoh utamanya kan Satria, menjadi Bima. Medal-medal pada changer tersebut dapat mengeluarkan berbagai macam senjata Bima sesuai fungsinya. Iya kan, senjata ya, bukan ganti form ya. Gue nggak nonton sih, jadi ini bener-bener gue ya sepengetahuan gue aja sih. Di sini dalam setnya ada strap 1 piece, buckle 2 piece, sound and light up features, dan menggunakan 2 baterai 2A ya. Ntar gue akan perlu ngambil, gue salah ngambil baterai, gue salah baca petunjuknya. Terus masih ya MNC Animation, pabrikan RKC, Bima S, bla 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 bla, lalu trademarks PT MNC, ya itulah. Dan ya ini seukuran sama jempol gue, tangan gue segini, dan ini pasti kecil banget sih kayaknya di tangan gue, jadi gue tidak akan protes macam-macam soal ukurannya. Dan karena ini baru nyampe banget, jadi kita langsung unboxing aja. Semoga cepet ya, gue nggak ngoceh macam-macam karena ya gue nggak terlalu punya banyak pengetahuan soal serialnya sih, gue nggak nonton, di TV gue nggak ada RCTI. Oke. Terus ada brosurnya. Ada kertas manual ya, bagus. Kita lihat dulu kertas manualnya. Yaitu kita bisa lihat apa aja yang kita dapat di sini. Ada baku, bagian depan permukaan strap, oke. Dimasukin ke situ. Kita lihat di sini ya. Di sini cara mengikat strap pada changer, masukkan ujung strap pada bagian lubang, terus masukkan changer pada tangan kiri, kencangan. Tapi meskipun kita tahu lah ya, dia nempel di bagian punggung tangan gitu, vektor maksudnya ilustrasinya malah bilangnya dia nempel jadi kayak changer sentai yang beneran gelang gitu loh, bukan yang tipenya nempel di punggung tangan. Ini jadi background aja, nutupin kompor. Lampunya mati. Nah. Oke, udah. Masih ada brosur yang sama kayak kemarin juga. Oh iya, ini brosurnya sama kayak kemarin juga. Kalian ngerti lah isi produknya gimana. Terus di sini kita bisa lihat produk utamanya ya. Kita bisa lihat di sini ada changernya, terus ada medal 6, dan ini strap sama buckle. Kita coba buka dulu. Nah, untung bawa pisau. Kayaknya ada yang sedikit aneh sih. Kalau ya kita bisa lihat kayak gini lah ya, ukurannya segini dengan tangan gue, tapi lumayan tebel. Detail barangnya tidak banyak sih, ternyata surprisingly detail barangnya tidak banyak, tapi untuk kualitas plastik oke. Dan ini ada tombol. Kualitas plastik oke lah, maksudnya cukup sebanding dengan yang figur yang gue review sebelumnya, tapi ini jauh lebih bagus daripada yang plastiknya si topeng. Nah, terus di sini 2021 PT MNC Pictures, logonya RKC selaku produsen mainannya juga. Terus kalau kalian lihat lubang di sini, ini gue percaya harusnya di sini ada bautnya sih.
Di sini ada bautnya, kayak kalau kalian ingat belt Kamen Rider yang keluaran tahun berapa ya? Kayaknya sebelum DNO deh. Apa DNO juga ada bautnya ya? Tapi di sini harusnya ada baut sih. Kalau tapi kan akhirnya kan kayak ada tombol yang bisa dipencet pakai obeng buat ngebuka tempat baterainya, dan tempat baterainya ternyata harus pakai A2. Sementara gue malah bawanya A3. Jadi gue akan perlu nge-pause video ini sebentar. Oke, balik lagi. Sekarang gue udah dapet baterainya. Moga-moga ini ada isinya. Gue lupa sih, ini soal baterai yang gue temuin di kamar juga, di storage gue. Dan udah, baterai udah masuk. Strapnya kita pasang ntar ya. Gue lebih penasaran sama ininya nih. Di sini ada tombol ya. Di sini manualnya cuma satu sisi. Cuman ngomongnya masukkan medal pada lubang changer, tapi tidak menjelaskan bagian ini. Wait. Kok suaranya mendem ya? Bentar. Apa gue salah masang baterai? Ini emang baterainya udah bukan baterai baru sih. Cuman gue lupa juga kenapa gue punya ini tidak baru kondisinya. Oh. Suaranya panjang juga ya. Oh. Ya ini sih suaranya panjang juga ya, coba. Dia nggak ada on off-nya loh. Dia nggak ada on off-nya. Coba ya. Oke, ini produk yang agak aneh sih. Terlepas dari moldingan plastiknya yang bagus, dia kayaknya nggak ada tombol on off-nya, atau gue yang emang tidak mengerti cara memainkan ya. Oke. Jadi sambil ini tadi gue juga udah keluarin. Di sini medalnya ya cuman medal aja sih, cuman plastik yang nggak ada gimmick apa-apa, kayak sel medal Kamen Rider OS katakan salah satunya. Di sini ada, di baliknya sih ada nomornya ya, ada nomor 3, 4. Nggak terlalu penting juga sih. Ini 10 malah, for whatever reason. Ini 10. Ini 10, ini 12 malah. Ini 12, terus kalau yang ini nomornya 6. Nomornya 6, terus yang ini baru 1. Oke, ini gue bener-bener nge-review cuman sepengetahuan gue ya. Gue nggak nonton serialnya atau gimana, dan ini first impression juga sekalian. Kayak di sini kita bisa masukin medal mana aja ya, nggak ada maksudnya nggak ada gimmick baca suara kayak beltnya Kamen Rider gitu, enggak, ini cuma tinggal pasang. Tapi ini plastiknya jujur aja terasa lebih murah daripada yang ini sih. Ini berat karena udah ada baterainya juga sih, tapi ini plastiknya sebenarnya terasa lebih murah. Jadi kalau kita pasang, coba ya. LED-nya cuman biru di sini, cuman warna biru. Terus di sini suaranya nggak berhenti. Terus kalau dipencet lagi masih bunyinya sama. Ini ada catnya sedikit meleset. Ini tuh kita nggak dijelasin cara matiinnya loh. Jadi bener-bener lo kalian masukin baterai itu udah aja langsung pencet bunyi. Oke, jadi terus cara masukin strapnya adalah di sini. Lucu sih, dia nggak, ini tuh sebenarnya nggak tercetak warna ya, tapi dibilangnya, kalau kalian lihat di sini, kalau gue nggak tahu gambarnya jelas apa enggak ya, tapi bagian depan permukaan strap yang gue asumsikan foto, kemungkinan besar ini bagian depannya ya. Kalau kalian bisa lihat kan beda kan teksturnya depan belakang ini. Bagian depan kita coba ini, terus kita masukin masukin strapnya. Sorry ya ada suara motor karena ini ruang makan gue nggak ngerekam di kamar. Oke, udah. Satu udah.
Ini strapnya seperti biasa, maksudnya bagian buckle ya, bahannya murah. Like, jangan berharap banyak sama bahan-bahan kayak gini. Gue berasumsi ini mirip-mirip kayak masang topengnya sih. Topengnya gue masih punya BTW, tapi talinya lepas. Kayak gue nggak bisa protes ya, karena kayak apa namanya? Gue nggak bisa protes karena itu emang satu murah banget, lebih murah daripada yang Jepang punya ya, maksudnya yang Bandai punya kemarin. Tapi juga masang talinya agak repot BTW. Bentar, gue pause dulu aja deh. Oke, kita bisa lanjutkan merekamnya karena gue udah mulai bisa masang ininya. Agak ribet sih, jadi yang bisa gue sampaikan adalah kalau anak-anak, ini gue nggak set untuk YouTube Kids ya, tapi gue nggak tahu ada anak kecil yang nonton video gue apa enggak. Tapi gue cuma bisa bilang kalau kalian mau beli ini atau dibelikan ini, masang talinya adalah kalian harus minta bantuan orang yang lebih tua, lebih dewasa kayak orang tua kalian atau siapapun yang lebih bisa memahami. Tapi kurang lebihnya berikut ini barangnya. 1, 2, 3. Oh, ukurannya segini di tangan gue. Jujur anehnya adalah benda ini tebel banget sih untuk sebuah benda yang suaranya cuman itu doang ya, kayak yang tadi udah gue pencet. Dia itu terlalu tebal kalau harus pakai baterai segini. Harusnya ini bisa baterai LR44 aja. Baterai LR44 atau apa namanya? Baterai, menurut gue kalau kita pakai baterai A3 kan lebih tipis ya. Sedangkan kalau A2 kan tebel banget gitu. Jadi kayak oke, agak aneh juga sih. Jadi ini penampakan tampilan barangnya kalau di tangan gue yang berbulu ini. My god. Iya, dia tebel. Aneh, kurang bagusnya menurut gue adalah tebel, tampak sampingnya. Terus kalau ini kan kita bisa copot dengan ini, nyopotnya gampang ya karena ada cekungan di sini kan, ada yang bagian terbuka ini kita bisa congkel dengan jari kita, kuku kita. Jadi itu kan tadi api, ini gue asumsinya ini adalah thunder untuk ngeluarin thunder fist ya, senjata thunder fist, petir. Terus ini kalau nggak salah kayak shuriken ya, ini kan angin kan, elemennya angin. Kalau nggak salah senjatanya kayak shuriken ya nggak sih? Ingat ya, gue lagi-lagi tidak menonton serial dan gue nggak tahu bisa nonton di mana juga. Ini gue pencet nanti lagi aja daripada berisik. Iya, gue sebelum lupa, ini ada logonya Bima S ya, burung merak ya kayaknya ya, atau cendrawasih ya logonya Bima S itu. Tapi bolong-bolong karena ini lubang speaker. Tapi nggak apa-apa sih, menurut gue cukup bagus juga. Logonya tercetak dengan cukup baik meskipun ini bolong-bolong karena stiker. Ini air, gue nggak tahu air senjatanya apa ya. Biru. Terus di sini stone shield ya, maksudnya ini yang elemen batu, elemennya stone shield, apa maksudnya senjatanya stone shield. Terus terakhir ini apa ya, gravity electromagnetic. Ya kalian kalau tahu tolong komen ya, gue nggak nonton serial, gue khusus yang ini gue nggak bisa nebak ini apa sih. Oh tapi juga ini kan terdiri dari 2 pieces ya, maksudnya plastik warna dan apa, yang plastik kayak silver abu-abu ini. Ya bahannya sih biasa tapi tercetak dengan cukup baik juga sih. Terus ada kayak V di bagian dalamnya. Kalau kita lihat di sini kayak ada huruf V. Oke. Dan yang tentunya kita tunggu-tunggu adalah perbandingan. Perbandingannya adalah dengan ini satu. Nah ini kan Bima Exchanger ya. Ini udah gue detailin sedikit. Ini kalau kita bandingkan kan ini yang bukan yang deluxe ya. Gue nggak pernah punya deluxe sama sekali, baik yang Bima X atau Bima. Dan apakah gue masih pengen, nggak tahu juga sih. Ini menurut gue levelnya DX sih, deluxe item, meskipun elektronik gitu doang. Ya perbandingannya, ukurannya ya kayak gini ini, seperti yang kalian bisa lihat kan. Perbandingannya kayak gini doang, ukurannya jelas lebih gede ini. Terus juga kalau di tangan gue masih muat ya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ini karena ada fitur elektronik sih, tapi menurut gue kayak harusnya RKC sih, menurut gue masukan gue adalah mereka sebaiknya sih bikin 2 versi gitu. Ada elektronik sama ada tidak ada elektronik kayak gini. Karena ada elektronik kayak gini, kayak ini tuh kalau nggak ada elektronik ya, menurut gue nggak apa-apa deh. Menurut gue pribadi ya. Nggak tahu menurut kalian gimana. Kalau nggak ada elektronik nggak apa-apa. Jadi bentuknya kan lebih pipih gitu, lebih mirip inilah, lebih kesannya kan lebih apa ya, streamline gitu kan. Kalau ini kan kesannya kayak clunky banget gitu loh, tebel kan, kayak ini
Iya, gue ngerti ini akan muat di tangan anak kecil. Ini tangan orang umur hampir 30 tahun. Oh my god. It's reveal. Iya. Eh, ukurannya gede banget. Gue nggak tahu kalau di tangan anak kecil gimana ya. Maksudnya kan karena ini gede banget ya. Jujur gue ngeliatnya malah kayak kayak kaki kuda sih. Saking gedenya. Bukan bermaksud menghina atau gimana ya, tapi ini seharusnya ada versi yang tidak perlu elektroniknya. Terus ini juga bandingan berikutnya dengan yang Bima Changer yang masih masih sama, bukan versi deluxe karena gue nggak punya yang deluxe. Dan juga ya gini, menurut gue harusnya mereka jangan langsung loncat ke elektronik dulu sih. Lebih kayak harusnya mereka bikin yang ini dulu aja, nggak usah ada fitur elektronik. Pedang pun sama, Fire Sword itu menurut gue harusnya nggak usah ada elektroniknya. Tahu kan Stone Shield sama Thunder Fist kayak udah rilis juga sih, itu kan nggak ada fitur elektronik ya. Sedangkan kenapa ini harus ada gitu loh? Kenapa dia harus ada fitur elektronik? Terus ya bandingan terakhir, ini adalah dengan yang versi mininya, udah catnya lecet sedikit. Ini versi mininya Bima X yang medalnya tidak bisa dicopot. Terus ya bandingannya kayak gini, ini ukurannya secara panjang hampir mirip ya. Cuman secara ketebalan dan penggunaannya di tangan ya beda jauh lah. Ya. Dan kalau mau lihat lagi ini sebelum gue akhiri karena ini udah kelamaan juga 17 menit ngerekam. Ini kalau kita pasang dia kayak gini. Mana yang tadi belum gue pasang ya? Coba kalau kalian nemu ini baik secara offline atau online ya kalau kalian tertarik beli, kalau enggak ya nggak usah sih. Gue sih beli karena emang gue mau nge-review aja. Tapi bukan berarti langsung mau gue jual lagi ya, enggak sih. Kayak ya oke, gue dapet ini. Terus gue ini first impression gue, wow kayak gini ya barangnya ya. Kita pasang lagi, terus kita pencet. Ini pencet terakhir ya. Suaranya panjang loh ya. Enggak, ini bukan motion sensor ya, tapi emang dia ada suara kayak suara berantem sih kayaknya. Oh. Oke, gue kira dia suaranya tidak bisa berakhir. Ternyata lumayan panjang ya. Jadi suara si satrianya teriak Bima, terus suara berubahnya, terus ada suara kayak suara sabetan kan kalian bisa dengar tadi kita sekali lagi ya. Tangan orang dewasa. Ya inilah. Iya, ternyata suaranya bisa berakhir ya. Sorry. Gue kira dia nggak ada on off, tapi memang menurut gue kurang oke-nya suaranya kepanjangan sih. Kayak ya itu satu suara kepanjangan. Menurut gue lebih mending ada tombol on off. Ini sangat bagus buat posisi tombol on off loh. Either di sini, baik di sini ataupun di sini tuh cocok, atau di baliknya sini pun juga cocok buat posisi on off gitu. Yang gue kurang seberapa suka adalah penempatan lampunya sih. Penempatan lampunya tuh ya gue ngerti sih ini bukan mainan yang selevel mainan Kamen Rider. Menurut gue sih kalau nggak bisa ada lampunya menurut gue jangan dipaksa sih. Nah ini saran gue masukan dari gue adalah lampunya tuh kalaupun nggak di sini ya, malah lebih baik jangan di sini sih menurut gue pribadi ya. Mending di sini aja. Kayak menurut gue pribadi lebih masuk akal karena kan ya alat perubahnya kan masih mirip ini kan, idenya masih mirip yang Bima lah, nempel di punggung tangan bukan jadi gelang gitu, meskipun di manualnya ngomong jadi gelang gitu. Kayak ya udah aja, mending di sini jadi kayak kesannya mau berantem mau nyerang gitu. Toh kan kalau masang LED di sini ya meskipun gue nggak yakin tempatnya muat ya karena di sini tempat baterainya kan, dan baterainya gede lagi. Menurut gue lebih masuk akal karena kesannya kayak auranya keluar dari sini gitu loh, dari bagian atas ataupun depan ini ketimbang beneran dari sini gitu. Ya sekali lagi deh.
Tapi meskipun kepanjangan ya, tapi audionya lumayan oke sih. Iya, meskipun kepanjangan, tapi gue mau bilang bahwa kualitas audionya oke. Speakernya juga oke sih. Menurut gue pribadi, gue bukan audiophile, gue nggak ngerti audio gimana terlalu jauh, tapi menurut gue pribadi ini oke lah. Oh iya, terus juga plastik emasnya juga lumayan bagus sih. Plastik emasnya bagus, catnya ya bleber dikit, tapi selebihnya oke. Ini plastik yang silver, tapi karena beda bahan jadi beda juga sama yang medal-medal ini. Apalagi ya kalau kalian nemu di internet di Tokopedia mau beli silahkan, enggak ya nggak apa-apa. Kalau kalian mau dukung Bima S, ya belilah produknya. Gue cuma bisa bilang itu doang sih. Kalau lagi-lagi kalau nggak mau beli ya udah nggak usah dipaksain juga. Gue beli memang karena untuk kebutuhan review aja. Ya gue kerasa sekianlah untuk review kali ini. Sampai jumpa di lain waktu kalau gue lagi nggak sibuk-sibuk amat karena gue punya kerjaan di kantor, oke? Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.